Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi allafa qulubana wa aslaha dhata bainina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah min waladi Adnana wa ala alihi wa ashabihi alladhina nasharul Islam ilman wa yaqina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang berbahagia ini kita saling mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan semua perintah-perintah dari Allah sesuai dengan kemampuan kita, meninggalkan larangan-larangan dari Allah segenap tenaga kita. Karena dengan dasar takwa inilah yang akan menghantarkan kehidupan kita yang bahagia, kehidupan yang sentosa, kehidupan yang penuh dengan keselamatan, baik kehidupan di dunia yang sementara ini, baik dalam kehidupan dalam alam barzah maupun dalam kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat nanti. Bentuk takwa kita adalah rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha maksimal, setelah kita berdoa. Maka disitulah kita akan merasa puas dengan apa yang Allah taala karuniakan dan berikan kepada kita semua. Adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika beliau membawa Bani Israel, orang-orang Yahudi Mesir, di depan ada lautan yang begitu dalam, di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau membaca dan berkata, Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sungguh Tuhanku bersamaku dan dialah yang akan memberikan jalan keluar kepadaku. Allah Subhanahu wa taala firmankan dan perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr, pukulkan tokat yang engkau bawa kepada lautan, fanfalaqa fakana kullu firqin katawdil azim. Maka seketika itu lautan terbelah menjadi 12 jalur, di mana setiap belahan itu menjadi seperti gunung yang sangat besar. Adalah Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Ketika beliau pergi dari Mesir, bertolak ke Madian tanpa arah dan tujuan, beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, sungguh aku sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan yang engkau akan turunkan kepadaku. Maka ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Allah Ta'ala perjumpakan dengan Nabi Syuaib, dijodohkan dengan putrinya, diberikan tempat tinggal dan mendapatkan pekerjaan. Inilah bentuk takwa Nabi Musa alaihi salatu wasalam atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ketika beliau hendak dimasukkan ke dalam api yang sangat besar, ketika api itu sedang dibakar dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ingin dimasukkan ke dalam kobaran api yang begitu besar, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam membaca, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah Allah yang akan mencukupi kami dan kami serahkan segalanya kepada Allah.
Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada api, ya naru kurni barda wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Maka Nabi Ibrahim pun mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil juga adalah kalimat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kaum musyrikin dan bala tentaranya hendak menyerang Nabi, dan mereka mengira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin takut kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka kemantapan iman didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemantapan berjihad juga didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemenangan diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah gambaran totalitas kepasrahan diri para nabi alaihi salatu wasallam dan rasa puas mereka dengan apa yang Allah taala berikan kepada mereka. Rezeki sudah dibagi dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata rezeki diatur dengan banyaknya jam kerja seseorang, maka sudah barang tentu warung dan toko yang buka dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, mereka lah yang paling banyak hartanya. Andai kata rezeki dibagi dan diatur dengan fisik jasadnya seseorang, sudah barang tentu seseorang yang berfisik besar, yang berfisik kuat, mereka lah yang akan paling banyak hartanya. Nyatanya dalam kehidupan, mereka yang lemah fisiknya juga memiliki kekayaan yang boleh jadi kekayaannya lebih banyak dibandingkan orang-orang yang berfisik lebih kuat. Andai kata ketenaranlah yang membuat seseorang menjadi kaya, sudah barang tentu orang-orang yang bersembunyi, orang-orang yang bekerja di balik layar, mereka sama sekali tidak memiliki kekayaan. Nyatanya dalam kehidupan dunia ini, orang-orang yang bersembunyi, orang-orang yang tidak mau dikenal halayak ramai, mereka memiliki kekayaan yang boleh jadi lebih kaya dan lebih banyak dibandingkan orang yang tenar itu. Artinya rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu membentangkan rezeki, memperbanyak rezeki bagi hamba yang Allah taala hendaki, dan membatasi, menyedikitkan rezeki bagi hamba yang Allah taala hendaki juga. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui siapa-siapa hambanya yang layak mendapatkan rezeki yang banyak. Memang hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menilai hasil yang kita raih, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai kegigihan dalam perjuangan kita. Dalam surat At-Taha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan mengarahkan kepada kita bahwa salah satu cara untuk memperoleh rezeki adalah dengan beribadah. Wa'mur ahlaka bis-salati, perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk senantiasa istiqamah menjalankan salat bersama keluarga, bersama sahabat, bersama teman-teman, dan jangan pernah meninggalkan salat. La nas'aluka rizqa, kami perintahkan keluarga kalian untuk mengerjakan salat bukan karena kami butuh kepada rizki dan harta kalian. Nahnu narzuquka, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, pada saat ketika kita luangkan waktu bersama keluarga, bersama teman dan sahabat untuk melaksanakan salat, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dan akan memberikan kecukupan kepada kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini banyak sekali sekian misteri yang tidak kita pernah ketahui. Apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang? Besok apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita dapatkan di masa-masa yang akan datang? Apakah itu kebaikan atau keburukan? Apakah itu sebuah kenikmatan atau sebuah cobaan? Maka kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnuzan, optimis kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan doa, itulah yang akan menguatkan kita. Dalam sebuah hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-du'a wal bala'a ya'talijan." Sesungguhnya ada dua hal yang senantiasa berlomba-lomba untuk siapakah yang pertama kali sampai kepada seorang hamba. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah musibah. Saat ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan mendatang, maka kita mintakan pada saat ini, hari ini dan masa-masa yang akan datang, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menjaga kita dari segala musibah dan cobaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Inilah yang disebut oleh para alim ulama sebagai bentuk tawakal, bentuk kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar maksimal dalam berusaha. Dan insyaallah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya, bahwa kepasrahan diri, tawakal adalah salah satu maqamat, salah satu tangga yang paling tertinggi yang akan menyampaikan kita kepada tangga yang tertinggi, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kisah-kisah ulama-ulama salafus saleh yang mengarahkan dan mengajarkan kita bahwa pada saat kita pasrah, merasa puas, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan dunia yang sementara ini tidak pernah akan ada masalah yang terasa berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayah, pertolongannya, rahmatnya kepada kita, memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, memberikan kepada kita keberkahan ilmu, keberkahan usia, keberkahan khidmat agama, keberkahan khidmat sesama dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفروا لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحابك نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.